Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai panduan pendaftaran CPNS, mulai dari login awal hingga pencetakan kartu peserta. Untuk tips dan triknya, saya akan bahas pada video berikutnya. Saya mendengar bahwa untuk CPNS 2021 akan dibuka pada bulan Maret. Tentu saja teman-teman semua harus mempersiapkan segala kesiapannya, mulai dari administrasi awal, pemilihan jabatan yang akan dilamar, hingga pada akhirnya lolos administrasi untuk tahap ujian selanjutnya yang disebut SKD atau Seleksi Kompetensi Dasar. Jadi pertama-tama, pelamar menyiapkan beberapa dokumen. Dokumen yang harus disiapkan yaitu kartu keluarga, KTP atau surat keterangan dari Dukcapil, ijazah serta transkrip nilai yang akan digunakan untuk melamar, pas foto, dimana kalau bisa gunakan yang paling terbaru dengan pakaian formal, berlatar merah, dan berukuran 3x4, serta dokumen lain sesuai dengan instansi yang akan dilamar. Setelah itu, peserta dapat mengakses portal SSCASN, di mana website akan saya cantumkan pada kolom deskripsi di bawah. Tapi sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, peserta diharapkan memilih layanan informasi dan memilih info lowongan untuk mencari informasi terkait instansi, jabatan, lokasi, maupun kualifikasi lainnya yang dibutuhkan. Formasi di sini meliputi formasi umum, formasi khusus lulusan terbaik atau kumlot, formasi khusus putra-putri Papua dan Papua Barat, formasi khusus disabilitas, dan lain sebagainya. Setelah yakin dengan jabatan yang ingin dilamar, maka tahap selanjutnya yaitu pendaftaran akun SSCN. Pertama, klik tombol registrasi di portal SSCASN BKN. Masukkan data yang dibutuhkan, meliputi NIK, nomor KK, nama lengkap, dan tempat tanggal lahir sesuai dengan KTP. Lalu mengisi CAPTCHA jika sudah ingin melanjutkan ke halaman selanjutnya. Lalu, pada proses selanjutnya, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama lengkap sesuai dengan yang tercantum di ijazah, tempat dan tanggal lahir, dan pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar. Selanjutnya, mengunggah pas foto yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah semua data dirasa benar dan foto telah diunggah, maka cek kembali data tersebut sebelum proses dilanjutkan. Karena jika terjadi kesalahan, peserta tidak dapat memperbaiki kesalahan dalam penulisan tersebut. Jika pada akhirnya sudah benar, maka lanjutkan ke proses selanjutnya agar dapat mencetak informasi pendaftaran atau kartu informasi akun. Setelah mencetak kartu informasi akun, maka peserta dapat melakukan swap foto yang mana membawa KTP di tangan kanan dan kartu informasi akun di tangan kiri dengan menggunakan pakaian formal. Lalu diisi kembali data yang harus diisi pada kolom-kolom selanjutnya. Jika sudah, maka dapat melanjutkan ke pengisian formasi. Setelah masuk ke bagian pengisian formasi, maka peserta dapat memilih instansi yang akan dilamar serta jenis formasinya. Setelah itu, akan terlihat beberapa kolom yang disesuaikan dengan kualifikasi serta data yang harus diisi. Peserta dapat mengulangi pemilihan formasi di atas jika berkenan untuk mencari formasi yang lain. Akan tetapi, pemilihan formasi di sini hanya dibolehkan satu saja. Selanjutnya, peserta diharapkan untuk mengunggah dokumen yang disyaratkan oleh instansi dengan syarat ukuran maksimal serta format dokumen yang sudah tertera. Jika sudah, semua dokumen terunggah, maka pelamar dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tampilan terakhir merupakan resume pendaftaran yang berisikan seluruh informasi peserta. Untuk mencegah terjadinya kesalahan, diharapkan peserta untuk mengecek kembali seluruh data, termasuk dokumen yang sudah terunggah. Dan sedikit tips dari saya, diusahakan untuk nomor HP serta email tidak diubah, sehingga memudahkan pihak panitia untuk menghubungi terkait informasi lebih lanjut di samping memerhatikan pengumuman dari instansi yang telah dilamar. Setelah dirasa semua data benar, maka peserta dapat mengakhiri proses pendaftaran dan menunggu hasil seleksi administrasi. Setelah mendapatkan pengumuman untuk seleksi administrasi dan dinyatakan lolos, maka tahap selanjutnya adalah mencetak kartu pendaftaran CPNS-nya sembari menunggu pengumuman untuk tes SKD. Jika dari pengalaman saya, lebih baik untuk mencetak 2 lembar, di mana seluruhnya telah ditandatangani oleh peserta ujian dan lengkap berisikan nama di bawahnya. Di mana maksud dari mencetak 2 lembar tersebut yaitu untuk berjaga-jaga. Kartu pertama digunting sesuai dengan garis putus-putus dan yang kedua tidak digunting.
Sembarinya menunggu pengumuman selanjutnya, peserta diharapkan untuk berdoa dan beramal baik, supaya nantinya akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Saya doakan agar teman-teman semua diberikan energi positif, sehingga apapun yang dikerjakan menuju keberhasilan dan kesuksesan. Jadi sekian informasi terkait dengan registrasi CPNS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin mendaftar. Akhir kata saya ucapkan Jaya Edukasi.